Halo semua, perkenalkan nama saya Aji Prasetyo dengan NIM 2702358903 dan rekan saya yang bernama Ardian Maulana dengan NIM 2702258270. Kami berdua dari jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Di video ini kami akan membahas topik yang penting banget nih buat kita sebagai mahasiswa, yaitu financial literasi atau literasi keuangan. Selanjutnya. Nah, oke, di video ini ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, apa itu literasi keuangan? Kedua, cara bikin anggaran pribadi pakai metode 50 per 30 per 20. Ketiga, bedain kebutuhan dan keinginan. Keempat, pentingnya menabung dan dana darurat. Dan kelima, instrumen investasi dasar yang bisa dimulai dari sekarang. Oke. Pertama, apa itu literasi keuangan? Simpelnya, literasi keuangan adalah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan keterampilan finansial dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengatur pengeluaran, menabung, sampai investasi. Menurut Lehman 2010, intinya adalah bisa membuat keputusan finansial yang tepat dalam situasi nyata. Nah, buat mahasiswa ini, bukan cuma soal uang, saku cukup sampai akhir bulan. Lebih dari itu, ini soal membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak sekarang. Karena kebiasaan yang terbentuk di usia muda cenderung lebih dari itu, ini soal membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak sekarang. Karena kebiasaan yang terbentuk di usia muda ini cenderung terbawa terus sampai dewasa. Lalu, kenapa ini penting banget nih buat mahasiswa? Karena masa kuliah adalah pertama kalinya banyak dari kita pegang uang sendiri. Entah dari uang saku, beasiswa, atau kerja part-time. Dan seringkali tanpa bekal yang cukup untuk mengelolanya. Data OJK 2022 cukup mengejutkan. 74% mahasiswa pernah kehabisan uang sebelum akhir bulan. 2 dari 3 mahasiswa tidak punya dana darurat sama sekali. Dan kurang dari 30% mahasiswa ini rutin menabung. Jadi, ini bukan soal besar kecil uang saku, tapi soal bagaimana mengelolanya. Nah, salah satu cara paling praktis adalah pakai aturan 50 per 30 per 20. Caranya sederhana. Bagi pengeluaran jadi 3 bagian. 50% untuk kebutuhan seperti kos, makan, transportasi, kuota, dan biaya kuliah. 30% untuk keinginan seperti menongkrong, hiburan, atau belanja. Boleh, tapi jangan kebablasan. Dan 20% langsung disisihkan untuk tabungan atau investasi. Misalnya, uang saku kamu 1,5 juta. Berarti 300.000 langsung pindah ke rekening tabungan. Di hari pertama terima uang sebelum dipakai apapun. Nah, nyambung dari tadi, supaya aturan 50 per 30 per 20 bisa jalan, kita harus bisa bedain nih mana kebutuhan dan mana keinginan. Di era belanja online dan media sosial kayak sekarang, emang batasnya makin kabur. Nah, dalam penelitian Din dan Rasid 2023 bahkan menemukan bahwa mahasiswa cenderung lebih banyak menghabiskan uang untuk keinginan dibanding kebutuhan. Nah, cara gampangnya, tanya ke diri sendiri dulu nih. Kalau ini tidak ada, apakah hidupku terganggu? Nah, kalau jawabnya enggak, berarti itu keinginan. Nah, keinginan ini boleh terpenuhi, tapi ada jatahnya nih yang udah bisa kita rencanain, bukan dari motong kebutuhan dari utang dan utang gitu. Nextnya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, menabung dan dana darurat. Banyak yang mikir menabung itu dari sisa uang. Padahal yang benar itu justru kebalik.
sisihkan dulu uangnya, baru belanja sisanya. Menurut Ameliawati dan Sentiani 2018, kebiasaan menabung rutin adalah faktor terkuat yang menentukan kesehatan finansial mahasiswa, bahkan lebih pengaruh dari besarnya uang saku. Terus apa itu dana darurat? Nah, dana darurat itu sendiri adalah uang yang disisipkan khusus untuk hal yang tidak terduga seperti sakit mendadak atau barang rusak. Nah, idealnya ini 3 sampai 6 kali lah pengeluaran bulanan. Disimpan di rekening terpisah tentunya. Mulainya gampang. Buat rekening terpisah, tentukan nominal tiap per bulan mulai dari 50.000 pun nggak apa-apa. Terus aktifin auto debit dan tulis tujuan tabunganmu biar makin semangat kita untuk menabung gitu. Next. Nah, yang terakhir nih, investasi. Investasi itu nggak harus tunggu kerja, apalagi punya gaji besar. Tapi dengan 10.000 pun kita juga bisa mulai tahu investasi. Menurut Waspada dan Mahmud 2022, menemukan bahwa hambatan terbesar mahasiswa ini bukan soal modal, tapi kurangnya pengetahuan dasar soal investasi itu sendiri. Nah, ada 3 pilihan yang cocok nih untuk buat mahasiswa. Ada reksadana mulai dari 10.000, dikelola profesional, resikonya rendah hingga sedang. Deposito mulai dari 1 juta, bunga lebih tinggi dari tabungan biasa dan dijamin aman. Dan saham mulai dari sekitar 100.000 per lot. Potensinya lebih besar. Nah, yang penting investasi itu hanya pakai uang dingin ya. Jangan bukan pakai uang kebutuhan, apalagi uang-uang panas gitu jangan pakai. Oke, next. Oke, kita sampai di kesimpulan nih. Ada 4 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama ada literasi keuangan itu sangat penting dan harus dipelajari sejak jadi mahasiswa. Jauh sebelum masuk dunia kerja. Dan kedua ada mulai dari hal sederhana. Catat pengeluaran, bedain kebutuhan dan keinginan, dan tetapkan peraturan 50/30/20. Nah, ketiga nih, dana darurat itu bukan hanya kemewahan, tapi keharusan. Target minimal 3 bulan pengeluaran dari rekening terpisah. Nah, keempat ini tidak perlu nunggu kaya untuk investasi. Mulai dari nominal kecil, konsisten, dan terus belajar. Seperti kata Robert Kiyosaki, yaitu financial freedom is available to those who learn about it and work for it. Oke, next. Nah, semua dari materi video ini didasarkan pada referensi ilmiah yang bisa kita lihat dan lengkap di slide referensi ini. Oke, dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan. Saya Ardian dan rekan saya Haji. Sekian, pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa.